Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah minggu kedua setelah Epifanias, tanggal 16 Januari 2022, diambil dari Mazmur 36 ayat 6 sampai ayat yang ke-11, dan bahan bacaan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan tema Tuhan adalah kasih dan setia. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, khotbah ini akan saya awali dengan ilustrasi khotbah yang saya baca dari Alkitab Sabda dengan judul Janji yang Mengherankan. Demikian. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 tertulis, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimana saudaraku hal itu menyentuh Anda? Apakah itu hanya sekedar ungkapan belaka saja? Terus terang, ini berbeda dengan ucapan bahwa kita boleh minum kopi dan berjumpa dengan Presiden, Ketua Mahkamah Agung, dan Panglima TNI. Mengenal orang-orang seperti itu memang sesuatu yang penting bagi kita. Namun, meyakini bahwa Allah yang adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan yang mengatur, bahkan yang memberikan jabatan itu kepada orang-orang besar itu, menyertai kita setiap saat, setiap hari, sedekat kulit kita, dan setiap peristiwa hidup, saat menangis atau tertawa, itu hampir tidak masuk akal. Namun, sepanjang sejarah, banyak orang telah mempertaruhkan hidup pada kebenaran tersebut. Abraham contohnya, Musa, Rahab, Yosua, Daud, dan Esther hanyalah segelintir contoh. Janji Allah itu sangat-sangat terbukti benar dalam hidup mereka. Namun, bagaimana kita tahu bahwa janji itu juga benar-benar bagi hidup kita? Hal itu nyata saudaraku bagi kita karena Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui kedatangannya, sebenarnya Dia mengatakan, Aku mengasihimu. Aku memberikan hidupku bagimu. Aku telah disalibkan untukmu dan menebus dosamu. Apakah mungkin aku akan meninggalkanmu? Apakah mungkin aku tidak mengasihimu? Bagaimana tanggapan Anda terhadap janji yang mengherankan ini, saudaraku? Mungkin janji tersebut terlalu muluk-muluk. Mungkin juga tampak mustahil. Namun, jangan abaikan janji itu. Saat Anda sedih, takut, menghadapi pergumulan dan pencobaan, tak ada janji yang lebih indah selain yang berkata, Aku, kata Yesus, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, dimanapun Anda berada, Allah mengasihi dan menyertai Anda. Dengan tema Tuhan adalah kasih dan setia, kita sebentar akan mendengar dan merenungkan bagaimana kasih dan setia Tuhan yang luar biasa itu dilukiskan oleh Daud. Karena memang ada banyak alasan mengapa Daud adalah teladan yang hidup dan nyata dari seseorang yang mengalami kasih karunia dan kasih setia Tuhan. Dalam berbagai tempat dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Daud mengakui Allah sebagai sumber kekuatannya, sumber hidupnya, tempat perteduhan
dan perlindungannya. Dia berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Mazmur 27 ayat 1. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 9. Di tempat yang lain, bagaimana Daud mengandalkan kasih setia Allah dengan berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Mazmur 63 ayat yang keempat. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Mazmur 143 ayat 8. Dan masih banyak lagi, saudaraku. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Nabi Yeremia yang sering meratap dan mengalami berbagai penderitaan dan masalah yang dialaminya, tetapi mengakui bahwa Allah sungguh menguatkannya dengan satu kebenaran yang menakjubkan dan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Bukankah itu luar biasa, saudaraku? Dan memang kasih setia dan rahmat Tuhan bagi kita tidak pernah pudar, tetapi baru setiap pagi. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, istilah kasih setia merupakan padanan kata Ibrani hesed, paling banyak muncul dalam kitab Mazmur. Selain diterjemahkan sebagai kasih setia, istilah tersebut bisa diterjemahkan belas kasihan, kemurahan hati, dan kebaikan Tuhan. Kata hesed ini berkaitan dengan perjanjian dan kesetiaan. Bila kita katakan bahwa kata kasih setia ini menunjuk kepada kesetiaan Allah yang dilandasi oleh perjanjian antara Allah dengan umatnya. Meskipun kita mengakui bahwa Allah mengasihi semua bangsa, kasih Allah terhadap umatnya bersifat khusus. Untuk itu, bila pada zaman perjanjian lama, umat Israel dibedakan dengan bangsa-bangsa lain, pembeda itu juga berlaku bagi umat Allah pada masa kini yang tidak dibatasi pada bangsa Israel saja. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus seharusnya ikut mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Makanya, saudaraku, walaupun Daud dihianati oleh orang terdekatnya seperti panglimanya Joab, yang juga merupakan keponakannya, penasehatnya Ahitofel, bahkan anak kandungnya Absalom. Tidak hanya itu, saudaraku, perhatikan ini, gambaran gelap dari dunia yang nampaknya tidak berpengharapan ini sungguh mengelilingi dan mengancam Daud, di mana dosa katanya bertutur di lubuk hati. Tidak ada takut kepada Allah. Perkataannya penuh tipu daya, merancang kejahatan dan setuju dengan kejahatan serta tidak menolaknya. Ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Bahkan Paulus berkata, perut adalah Tuhan mereka. Filipi 3 ayat 19. Bahkan kelihatannya seolah-olah orang fasik itu menang dan berkuasa karena bisa kaya dan bahagia. Tidaklah, sekali lagi, tidaklah membawa Daud ke dalam lingkaran keputusasaan yang menjadikannya apatis. Ia justru menemukan pengharapan di dalam daya yang mampu mengatasi kuasa dosa dan kefasikan itu. Dia berkata, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Ayat yang ke-6. Saudaraku, kita bisa membaca penggambaran di sini bahwa kasih Tuhan itu sampai ke langit, setianya sampai ke awan. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah
tidak ada batasannya. Sangat-sangat universal, melampaui batasan apapun. Untuk itu, sehebat apapun kefasikan dan dosa melingkupi kita, kuasa kasih dan setianya mampu menaungi kita, menyelamatkan kita. Selain itu, karena kasih dan setia Tuhan itu universal sifatnya, melampaui batasan suku, bangsa, bahasa, negara, dan lain-lain. Untuk itu, boleh saja kita punya jiwa nasionalisme yang tinggi, cinta tanah air, dan kita berkata NKRI harga mati. Tapi kita juga harus melihat universalitas kasih setia Tuhan. Karena salah satu tanda dari kuasa Injil justru adalah mengeluarkan kita dari nasionalisme yang sempit, yang hanya berpikir untuk bangsa sendiri saja, suku sendiri saja, teman saja, mengasihi hanya orang-orang tertentu saja. Kita juga sebagai orang yang mengenal kasih Tuhan dan juga sudah mengalami setia Tuhan dan telah mengimani firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu, berarti kita memiliki keluasan hati yang universal, mengasihi juga orang jahat dan orang fasik yang mengelilingi kita, dan juga mengasihi suku-suku bangsa lain agar mereka apa? Bertobat. Karena itu Daud melanjutkan doanya bahwa keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Ayat yang ke-7. Allah kita adalah Allah yang adil dan benar. Ini berarti bahwa Allah tidak memandang muka dan akan menghakimi setiap, bahkan semua orang yang tidak percaya maupun yang percaya secara sama rata dan adil menurut perbuatannya. Dapat kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 17, Matius 16 ayat 27, Roma 2 ayat yang ke-6, dan Wahyu 2 ayat 23, dan Wahyu 20 ayat 12. Tetapi saudaraku, karena kasih karunia-Nya dan kasih setianya, Allah dapat mengampuni dan membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Karena kepada Kristus telah dilaksanakan keadilan Allah saat Ia menanggung hukuman keadilan Allah di Golgota. Jadi karena Kristus telah menanggung hukuman dosa kita karena tuntutan keadilan Allah, maka sekarang Allah dapat membenarkan kita yang percaya kepada Kristus. Sebaliknya, yang tidak percaya akan dihukum. Selain itu juga saudaraku, ayat 7 ini juga merupakan doa Daud dan kita seharusnya agar keadilan Tuhan nyata di tengah-tengah dunia kini, masa kini yang dilanda penderitaan, ketidakadilan, kekerasan, radikalisme, sektarianisme, dan krisis ekologis. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kasih setia Tuhan juga mencakup kebaikan dan kemurahan Allah, yaitu bagaimana Ia berkomitmen untuk melakukan yang baik dan sangat baik bagi anak-anaknya setiap hari dengan menyediakan apa yang mereka perlukan. Daud begitu jelas dan menyaksikan dan berkata, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Ayat 8, 9, dan 10. Saudaraku, menghargai kasih setia Tuhan itu berarti juga mempercayakan diri dalam naungan
dan perlindungan Tuhan dalam segala hal. Dan jika kita hubungkan dengan pernyataan lain, jelas bahwa sayap Tuhan itu adalah kasih-Nya yang tak berkesudahan. Lalu dalam Yesaya 40 ayat 31, Ayub 39 ayat 26-27, dan Habakuk 1 ayat 8 disebutkan sayap Raja Wali ialah kekuatannya. Dan ini berarti, saudaraku, bahwa sayap Tuhan berbicara mengenai kekuatan atau kuasa Tuhan yang dahsyat dan perkasa. Maka jelaslah bagi kita, saudaraku, kasih dan kuasa-Nya akan melindungi kita dari berbagai ancaman dalam hidup kita. Tidak hanya itu, segala kebutuhan kita hari lepas sehari, entah makanan, minuman yang enak dan mengenyangkan, sandang pangan dan lain-lain, akan dicukupkan Tuhan. Daud secara jelas berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti." Mazmur 37 ayat 25. Dan di sini jelas pemazmur sedang berbicara kepada Allah, dan ia menyebutkan bahwa Allah sebagai sumber hayat. Dan kita tahu dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari di sana tertulis, "Karena Engkaulah sumber hidup." Ia menyadari betul di sini bahwa tanpa Allah dia pasti kehilangan hidup, seperti air akan kering jika sumbernya kering. Saudaraku, orang seperti Daud dan pemazmur tidak mungkin bisa melupakan sumber hayatnya, karena dia percaya bahwa setiap hari dia makan dan minum dari Allah-Nya. Tanpa Allah, dia tidak akan makan maupun minum. Jadi kelangsungan hidupnya dipercayai hanya karena Allah. Kemudian pemazmur melanjutkan, "Terang kami berasal dari terang." Artinya Tuhan itu sumber hidup kita, tetapi Ia juga adalah sumber terang kita. Saudaraku, pada masa hidupnya Yesus Kristus pernah berkata, "Akulah terang dunia," Yohanes 8 ayat 12. "Dan akulah jalan kebenaran dan hidup," Yohanes 14 ayat 6. Makna hidup di sini bukan sekedar bernyawa, tetapi hidup yang beresensi, beretika, serta bermoral. Beda dengan orang yang hidup dalam gelap, pasti berdosa, fasik, melakukan tipu daya, dan merancang kejahatan. Untuk itu, jauhilah sifat-sifat seperti itu. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam doa yang terakhir, Daud berkata, "Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati." Ayat 11. Doa ini, saudaraku, mau berkata agar orang-orang yang mengenal Tuhan dan juga sudah mengalami kasih setia Tuhan tetap berkelanjutan hidup dalam kasih setia Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak mau bertobat dan tetap hidup dalam kefasikan, agar tidak luput dari keadilan dan hukuman Tuhan. Bandingkan ayat 12 dan ayat yang ke-13. Pengharapan yang seperti ini bisa terus menguatkan kita, menolong kita untuk tidak berhenti mengenal Tuhan, tidak berhenti beribadah kepada Tuhan, dan juga tidak berhenti memuji Dia dengan segala sifat-sifatnya yang luar biasa itu. Saudara-saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus, harus kita akui saat ini berbagai kejahatan telah tinggi di dunia ini. Pada tahun 2020, jumlah kasus kriminal tercatat 32.990 kejadian. Di Sumatera saja katanya adalah jumlah kasus kriminal terbanyak di Indonesia. Sementara jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai
11.637 kasus. Dan mirisnya, mereka tertawa seolah-olah bercanda soal pemerkosaan itu lucu. Belum lagi kasus korupsi dalam rangka memperkaya diri, keluarga, dan kroninya. Jokowi sendiri menyebutkan jumlah kasus korupsi di Indonesia luar biasa. Dan nampaknya sikap hidup yang demikian kelihatannya lebih menyenangkan dan lebih diterima oleh dunia ini. Tetapi saudaraku, seperti Daud, kita juga umat Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan terpengaruh, jangan terseret dan terpikat dengan tipu daya arus kejahatan seperti itu, dan juga dengan kefasikan mereka. Mungkin kelihatannya mereka sehat, makmur, dan berkuasa dan tidak ada apa-apa. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan adalah kekuatan dan sukacita kita menjalani kehidupan ini. Kasih setia Tuhan menjadi pegangan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan menjadi sumber kehidupan, kelimpahan, dan hayat kita. Tempat berlindung kita. Sebagai anak-anak Tuhan, doakanlah mereka agar bertobat. Dan jika tidak, keadilan Tuhan akan ditegakkan. Karena dunia ini adalah milik Tuhan, sehingga manusia tidak akan bisa bertindak dengan sembarangan. Setiap tindakan kita pasti akan dipertanggungjawabkan cepat atau lambat di hadapan Hakim yang Maha Adil. Kita juga harus mengingat bahwa hidup ini tidak berhenti di dunia ini. Ada kekekalan. Kelak kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita mengisi hidup kita. Hanya dengan hidup berpusatkan kepada Kristus, hidup dalam kasih setia Tuhan, kita berkenan kepadanya. Saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan lirik lagu Tuhan Selalu Menjagaku oleh Clarissa Dewi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.